Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusniati dari kelas 30D, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Nambone. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai upacara pramuka, sejarah pramuka, LKBB, pioneering, tali temali, semapor, sandi morse, dan menaksir. Materi upacara pembukaan atau upabuklat dan upacara penutupan atau upatuplat. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan, peraturan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka atau ADGP. Sebelum memulai dan sesudah melaksanakan latihan, wajib untuk melaksanakan upacara. Upacara yang dilaksanakan sebelum latihan disebut upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Dan upacara yang dilaksanakan sesudah latihan disebut upacara penutupan latihan atau upatuplat. Sasaran upacara dalam gerakan pramuka ialah agar peserta didik memiliki rasa cinta tanah air, bangsa dan negara, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong dan percaya kepada orang lain, dapat memimpin dan dipimpin, dapat melaksanakan upacara dengan khidmat dan tertib, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur pokok dalam upacara gerakan pramuka ialah bentuk barisan, pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, pembacaan kode kehormatan, doa. Berikut adalah tata cara upacara dalam pasukan pramuka Penggalan. Upacara pembukaan latihan. Perlengkapan upacara, bendera merah putih, tiang bendera atau tongkat yang disambung 3, teks Pancasila, teks Dasadharma. Pelaksanaan upacara. Pemimpin upacara atau pratama 1 orang, pembina upacara 1 orang, pengibar bendera 3 orang, pembaca Dasadharma 1 orang. Persiapan. Pemeriksaan kerapian absensi oleh masing-masing pimpinan regu, pembagian tugas pelaksana dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Pratama membentuk barisan angkar dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. Laporan masing-masing pimpinan regu kepada pratama. Sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada pratama. Kedua, pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah 1 langkah, penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Yang kelima, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Yang keenam, pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Yang ketujuh, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Yang kedelapan, pembacaan Dasadharma oleh yang bertugas. 9. Kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. Yang ke-10, doa dipimpin oleh pembina upacara. 11. Pasukan diserahkan kepada pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. Yang ke-12, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. Yang ke-13, pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Upatuplat. Upacara penutupan latihan. Perlengkapan upacara.
Bendera merah putih, tiang bendera atau tongkat yang disambung 3. Pelaksanaan upacara, pemimpin upacara atau pratama 1 orang, pembina upacara 1 orang, penurun bendera 3 orang. Persiapan 1. Pemeriksaan kerapian oleh masing-masing pimpinan regu. Kedua, pembagian tugas pelaksana dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Yang ketiga, pratama membentuk barisan angkar dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. Laporan masing-masing pimpinan regu kepada pratama atau sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada pratama. 2. Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan, belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Keempat, pembina upacara melangkah 1 langkah, penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kelima, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya atau regunya. Keenam, penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Saat penurunan bendera, kembali ke tempatnya, tidak boleh balik kanan. Yang ketujuh, kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. Kedelapan, doa dipimpin oleh pembina upacara. Kesembilan, pasukan diserahkan kepada pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pratama. Kesepuluh, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembina. Sejarah Pramuka. Sejarah Pramuka di dunia. Sejarah Pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk paduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden Powell bernama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CAP atau Anak Serigala. Pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya Roving to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampainya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1220 di Olympic Hall, London. Kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Sejarah Pramuka di Indonesia. Sejarah Pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland-Indische Padvindersvereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Samudera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian, tahun 1936
berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkindo, Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMOIN. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore sehingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Bondan, Peta, dan Sinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkindo II dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepaduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Latihan keterampilan baris berbaris. LKBB adalah suatu kegiatan yang dilakukan wajib bagi khususnya anggota pramuka. Baris berbaris merupakan latihan gerak dasar yang mewujudkan penanaman disiplin, rasa percaya diri, dan rasa persatuan dan keindahan. 1. LKBB dapat berupa isyarat oral, isyarat peluit, tanpa tongkat, menggunakan tongkat. Yang kedua, aba-aba dalam berbaris ada 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, aba-aba pelaksanaan. Yang ketiga, berdiri dalam barisan untuk memudahkan pengawasan dan penertiban para anggota, pembagian jatah secara merata, menghitung jumlah anggota. Contoh aba-aba yang perlu diperhatikan dalam LKBB. 1. Berkumpul, luruskan, berhitung atau hitung. Setengah lengan lencang kanan, hadap kanan kiri, serong kanan kiri dan balik kanan, lencang depan, maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan. Isyarat peluit dalam LKBB: berkumpul, siap, istirahat di tempat. Sikap sempurna. Aba-aba siap gerak. Pelaksanaannya, pada aba-aba pelaksanaan pada badan atau tubuh berdiri tegap, kedua tumit rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 60, lutut lurus, paha dirapatkan, berat badan di atas kedua kaki, perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan. Lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam, tidak terpaksa rapat pada paha. Ibu jari segaris dengan jahitan celana, leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi dirapatkan, mata memandang tajam ke depan, bernafas sewajarnya. B. Istirahat. Aba-aba istirahat di tempat sampai gerak. 1. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki atau 30 cm. Yang kedua, kedua belah tangan dibawa ke belakang dan di bawah pinggang, punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan dengan dilemaskan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk. Kedua tangan dilemaskan, badan dapat bergerak. C. Lencang kanan atau kiri, hanya dalam bentuk bersaf
Aba-aba lencang kanan kiri gerak. Pelaksanaannya, gerakan ini dijalankan dalam sikap sempurna. 1. Pada aba-aba pelaksanaan, saf depan mengangkat lengan kanan atau kiri ke samping. Jari-jari kanan atau kiri menggenggam menyentuh bahu kanan atau kiri orang yang berada di sebelah kanan atau kirinya. Punggung tangan menghadap ke atas bersamaan dengan ini kepala dipalingkan ke kanan atau kiri, tidak berubah tempat masing-masing, meluruskan diri. 2. Saf tengah dan saf belakang, kecuali penjuru, setelah meluruskan ke depan dengan pandangan mata, ikut pula memalingkan muka ke samping dengan tidak mengangkat tangan. Ketiga, penjuru saf tengah dan belakang mengambil antar ke depan 1, lengan kanan kiri ditambah 2, kepala tangan, dan setelah lurus menurunkan tangan kanan atau kiri tanpa menunggu aba-aba. 4. Pada aba-aba tegak gerak semua dengan serentak menurunkan lengan dan memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. Pada waktu pemimpin pasukan memberikan aba-aba, lencang kanan atau kiri, dan barisan sedang meluruskan safnya, pemimpin pasukan yang berada dalam barisan itu memberikan kelurusan saf dari sebelah kanan atau kiri pasukan dengan menitik beratkan pada kelurusan tumit atau D. Setengah lencang kanan atau kiri. Aba-aba setengah lencang kanan atau kiri gerak. Pelaksanaannya seperti pada waktu lencang kanan atau kiri, tetapi tangan kanan atau kiri di pinggang bertolak pinggang dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelahnya. Pergelangan tangan lurus, ibu jari di sebelah belakang pinggang, 4 jari lainnya rapat pada pinggang sebelah depan, khusus saf depan. Pada aba-aba tegak gerak dengan serentak menurunkan lengan sambil memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. Lencang depan hanya dalam bentuk berbanjar. Aba-aba lencang depan gerak. Pelaksanaannya, penjuru tetap sikap sempurna, nomor 2 dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan dengan jarak 1 lengan ditambah 2 kepala tangan. Kedua, saf depan banjar tengah dan kiri mengambil antara 1 lengan samping kanan, setelah lurus menurunkan tangan dan memalingkan kepala kembali ke depan dengan serentak tanpa menunggu aba-aba. Ketiga, banjar tangan atau kiri tanpa mengangkat tangan. Cara berhitung. Aba-aba hitung mulai. Pelaksanaannya, jika bersaf, pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan, saf depan memalingkan mukanya ke kanan. Pada aba-aba pelaksanaan, berturut-turut dimulai dari penjuru menyebutkan nomornya sampai memalingkan muka ke depan. Pengucapan nomor secara tegas dan tepat. Jika berbanjar, pada aba-aba peringatan semua anggota tetap dalam sikap sempurna. Pada aba-aba pelaksanaan mulai dari penjuru kanan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomor masing-masing. Jika pasukan berbanjar atau bersaf 3, maka yang berada paling kiri mengucapkan lengkap atau kurang 1 atau kurang 2. Pioneering dan tali temali. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan pioneering, mengasah keterampilan peserta dalam sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Usungan atau tandu. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini ialah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan jangkar. Kita bisa lihat pada gambar di samping.
Tiang bendera. Pada pembuatan pioneering, tiang bendera, simpul dan ikatan yang digunakan ialah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, ikatan cangga, ikatan palang. Kita bisa lihat dari berbagai macam-macam gambar yang di samping. Kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini ialah simpul mati, ikatan pangkal. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Macam simpul dan kegunaannya. Simpul ujung tali, gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Simpul mati, gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul anyam, gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Keempat, simpul anyam berganda, gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Macam ikatan dan kegunaannya. Ikatan pangkal, gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kedua, ikatan tiang, gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Yang ketiga, ikatan jangkar, gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Keempat, ikatan tambat, gunanya untuk menambatkan tali pada suatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan. Kelima, ikatan tarik, gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang didapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun, kini yang umumnya digunakan adalah bendera, yang dinamakan bendera semapor. Pengiriman sandi melalui bendera semapor ini menggunakan dua bendera, yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm dikali 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada dekat tingkai bendera. Pada awal abad ke-19, semapor digunakan dalam komunikasi kelautan. Semapor. Kalau dalam pramuka sama wajibnya seperti sandi Morse, karena memang semapor dan sandi Morse adalah kakak adik, sama-sama penting. Ini dia contoh semapor. Kita bisa lihat dari gambar. Sandi Morse. Sandi Morse merupakan salah satu cara yang cukup populer di sekitar abad ke-19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Dalam sandi ini, setiap huruf dan angka diganti dengan titik dan garis yang berbeda-beda. Pada zaman dulu, kode Morse disampaikan menggunakan alat khusus dan dikirim dengan teknologi radio CW. Sandi Morse merupakan suatu sandi yang menerapkan sebuah sistem
representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Kita bisa lihat dari gambar di samping. Menaksir, mengukur suatu benda yang lainnya tidak dengan sebuah perkiraan atau khayalan semata, akan tetapi pada salah satu cara yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menghitung suatu benda, yaitu dengan bagian anggota tubuh kita sendiri, sehingga akan terbit sebuah ukuran yang akan digunakan untuk menaksir beberapa buah benda. Cara menaksir dalam kepramukaan, menaksir diri sendiri sebagai berikut. Persendian yang paling ujung jari tengah atau jempol adalah 1 inci, jarak antara jempol dan telunjuk 8 adalah 8 inci, jarak antara jari jempol dan kelingking adalah 9 inci. Dari pergelangan tangan ke siku dan juga panjang kaki 10 inci dari siku-siku ke ujung jari telunjuk, panjangnya 17 inci, dari tengah-tengah tempurung lutut ke kanan jaraknya 18 inch. Kedua tangan diluruskan ke samping dari ujung jari sampai ke ujung jari lainnya, disebut dengan fadam, sama dengan tinggi badan kita. Denyut darah pada pergelangan tangan atau polos kira-kira ada 75 kali per menit. Cara-cara menaksir. Cara menaksir dalam kepramukaan. Menaksir diri sendiri sebagai berikut. Persendian yang paling ujung-ujung jari tengah atau jempol adalah 1 inci, jarak antara jempol dan telunjuk adalah 8 inci, jarak antara jari jempol dan kelingking adalah 9 inci. Dari pergelangan tangan ke siku dan juga panjang kaki 10 inci. Dari siku-siku ke ujung jari telunjuk panjangnya 17 inci, dari tengah-tengah tempurung lutut ke tanah jaraknya 18 inci. Kedua tangan diluruskan ke samping dari ujung jari sampai ke ujung jari lainnya, disebut dengan fadam, sama dengan tinggi badan kita. Denyut darah pada pergelangan tangan atau polos kira-kira ada 75 kali per menit. Menaksir jarak dalam pramuka. Satu langkah biasa jaraknya adalah plus minus 2/4 kaki. Setiap kamu berjalan 120 langkah plus minus 100 yard. Langkah berjalan cepat lebih pendek daripada langkah berjalan perlahan. Untuk menghitung jarak, bisa dilakukan dengan mempelajari kecepatan suara, yaitu kecepatan suara yang sama dengan jumlah hari dalam setahun kalender Masehi atau 365 hari. Menaksir jarak perjalanan dapat dipergunakan waktu yang lamanya berjalan, yaitu setiap 4 menit bisa 1 jam. Menaksir lebar dalam pramuka. Rumus dalam menaksir lebar adalah AB sama dengan 2 atau DE. Menaksir lebar dengan rumus EF atau DF. Masih banyak cara lain untuk mengukur lebar sungai dan mempergunakan perbandingan ilmu ukur lainnya. Misalnya, kalau sungai tidak terlalu lebar, lemparkan sebuah batu yang diikat pada seutas tali, lalu Anda tarik tali itu sehingga batu tadi terletak di tepi sungai yang ada di seberang. Berilah tanda tali yang ada di tangan kita yang terletak di tepi sungai itu. Jarak dari tanda hingga ke batu merupakan lebar sungai yang hendak diukur. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.